semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Kita. Kenalin, nama gue Kaisyati Farsyada. Perkenalkan, nama gue Lutfi Ramadan. Seperti biasa, kita berdua akan mengupas peristiwa-peristiwa bersejarah yang membentuk Indonesia. Dan pada episode kali ini, kita bakalan menceritakan dan menjelaskan momen krusial sehari sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia, yaitu yang dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Dan topik hari ini kita akan mendatangkan siswa-siswi SMAN 24. Dan ini bintang tamu kita. Halo semuanya. Halo semuanya. Mungkin boleh kenalan nama dulu kali ya? Halo, nama gue Galang. Halo, nama gue Diva. Halo teman-teman sejarah kita, nama gue Talita. Halo, nama gue Malset Nugraha. Halo, nama gue Roman. Senang semua bisa hadir di tempat ini. Sebelum masuk ke detail peristiwanya, bisa dijelaskan secara singkat peristiwa Rengas Dengklok? Tentu peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke wilayah Rengas Dengklok yang sekarang menjadi wilayah Karawang, Jawa Barat. Tujuan para pemuda menculik Soekarno dan Hatta agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang. Mungkin sebelum ke arah sana bisa diceritakan dulu kali ya, bagaimana sih kondisi politik pada bulan Agustus 1945? Baik, pada awal Agustus 1945, situasi dunia sedang berubah drastis. Jepang mengalami kekalahan besar dalam Perang Dunia II pada 6 Agustus 1945. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima, lalu disusul bom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus dan akibatnya Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Iya, pada saat itu informasi tidak diketahui oleh rakyat Indonesia karena Jepang masih mengendalikan komunikasi, dan di sisi lain para pemuda yang aktif masih mencari informasi bahwa dia dapat bocoran Jepang akan menyerah. Dan pada saat itu berpikir pada momen yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang. Jadi ada perbedaan pandangan nih, kelompok tua dan kelompok muda. Ya benar. Jadi kelompok tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, mereka itu masih mempertimbangkan aspek politik dan juga aspek diplomasi. Jadi mereka itu ingin proklamasi tidak hanya diumumkan, tetapi juga memiliki legitimasi internasional dan juga ingin memiliki dukungan dari pihak Jepang. Di sisi lain ada kelompok muda yang dipimpin oleh Rikana dan juga Sukarni. Jadi mereka itu ingin proklamasi dilakukan dengan secepat-cepatnya karena mereka takut jika Indonesia akan jatuh kembali ke tangan Belanda. Lalu bagaimana sih awal mula ide membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Jadi pada malam 15 Agustus kami mendengar kabar bahwa Jepang akan menyerah. Para pemuda mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu mereka mendiskusikan langkah selanjutnya dan sepakat bahwa mereka harus memisahkan Soekarno dan Hatta dari kelompok Jepang, kelompok yang tuanya. Pada pagi hari tanggal 16 Agustus, sekelompok pemuda mendatangi rumah Soekarno dan membujuknya agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno tetap bersikukuh bahwa proklamasi harus dilakukan melalui prosedur yang jelas. Karena itu, para pemuda akhirnya memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke tempat yang jauh dari pengaruh Jepang, yakni Rengas Dengklok. Bagaimana reaksi Soekarno dan Hatta ketika dibawa ke Rengas Dengklok? Awalnya mereka menolak keras. Soekarno bahkan tidak nyaman atas perlakuan yang dilakukan para pemuda.
Namun setelah tiba di Rengas Dengklok dan berdiskusi lebih lanjut, mereka mulai memahami urgensi situasi tersebut. Para pemuda menjelaskan bahwa rakyat Indonesia sudah siap berjuang dan menunda proklamasi justru bisa membahayakan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno tetap bersikeras bahwa proklamasi harus dilaksanakan dengan cara yang lebih matang. Akhirnya mereka bisa kembali ke Jakarta, mungkin bisa dijelaskan? Nah, inilah bagian menariknya. Saat Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok di Jakarta, para tokoh lain mulai merasa khawatir. Ahmad Subarjo yang merupakan tokoh dari kelompok tua tetapi berpihak pada proklamasi, akhirnya bernegosiasi dengan pemuda. Setelah berdiskusi panjang, Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jaminan itu, akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada malam 16 Agustus. Bagaimana proses menuju proklamasi setelah mereka kembali ke Jakarta? Setibanya di Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung mendatangi rumah Laksmana Maeda, dan di sanalah mereka langsung menyusun proklamasi untuk dirumuskan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya naskah proklamasi dituliskan untuk ditandatangani oleh Soekarno Hatta pada nama bangsa Indonesia. Pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan oleh Soekarno di pendiaman Pegasaan Timur nomor 56. Jadi mungkin bisa dibilang kalau peristiwa Rengas Dengklok ini menjadi pendorong utama dalam pelaksanaannya proklamasi ya? Ya betul. Nah, tanpa tekanan dari pemuda Indonesia di Rengas Dengklok, bisa saja Rengas Dengklok itu tidak terjadi secepat itu. Nah, peran pemuda di Rengas Dengklok itu juga sangat penting untuk kemerdekaan Indonesia. Luar biasa, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa keberanian dan ketegasan sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan penting. Banget nih, selain itu juga kita bisa belajar bahwa meskipun ada perbedaan pendapat antara generasi itu dan pemuda, yang terpenting adalah mereka memiliki kebenaran. Baik, kalau begitu terima kasih banyak kepada Galang, Diva, Talita, Septian, dan Rohman atas penjelasan tentang peristiwa Rengas Dengklok ini. Saya yakin cerita ini akan menjadi penambah wawasan bagi teman-teman semua. Sama-sama, kami juga senang diundang ke acara ini dan menceritakan tentang sejarah ini. Baik, itu tadi pembahasan peristiwa Rengas Dengklok. Semoga menjadi kisah inspiratif bagi kita semua. Baik, semua teman-teman yang sudah menonton di acara podcast sejarah kita, semoga podcast sejarah kita selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa Di episode selanjutnya. Dadah.